Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaki Abdullah Sahal, NIM 12 12 020278. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Soal yang nomor satu itu adalah mengenai ciri guru profesional. Jadi berikut akan saya jawab, yaitu ciri guru profesional itu memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang diampu, kemudian memiliki kompetensi yang pedagogik, kemudian selanjutnya ada juga memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, selanjutnya mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu, kemudian mampu untuk melaksanakan evaluasi yang baik dan membuat siswanya ini paham akan materi yang diajarkan. Kemudian yang terakhir itu ada mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya itu nomor 2 mengenai konsep mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari satu kedudukan yang lainnya. Mobilitas sosial dapat terjadi secara vertikal ataupun horizontal, kayak gitu. Mengenai mobilitas vertikal, yaitu perpindahan status sosial dari kedudukan sosial yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, kayak gitu. Atau bahkan sebaliknya, dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Mobilitas sosial vertikal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas naik upward mobility, artinya perpindahan status sosial seseorang yang kedudukannya lebih rendah menuju kedudukan yang sosial yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, mobilitas sosial turun, downward mobility, artinya perpindahan sosial seseorang itu dari yang tinggi kepada yang lebih rendah. Kemudian mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan satu sosial dari satu kedudukan yang lainnya dalam tingkatan yang sama. Misalnya, seorang karyawan pindah dari perusahaan A ke perusahaan B dengan posisi yang sama, kayak gitu. Selanjutnya ini adalah yang ketiga, nomor 3, yaitu mengenai urgensi sosiologi pendidikan terhadap pendidik. Memiliki urgensi antara lain sebagai berikut: membantu pendidik memahami peran pendidikan dalam masyarakat, kemudian membantu pendidikan memahami faktor yang mempengaruhi pendidikan itu apa aja, kemudian membantu pendidik memecahkan masalah-masalah pendidikan. Sosiologi pendidikan dapat membantu pendidik memahami peran pendidik dalam masyarakat, yaitu sebagai prasarana dan sarana untuk mengembangkan potensi manusia. Sosiologi pendidikan juga dapat membantu pendidik memahami faktor yang mempengaruhi pendidikan, contohnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal, kayak gitu. Dengan memahami faktor tersebut, pendidik dapat melakukan upaya-upaya yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang nomor 4 selanjutnya yaitu mengenai pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial. Artinya, pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mobilitas sosial. Pendidikan dapat meningkatkan status sosial seseorang atau kelompok dengan cara sebagai berikut: menambah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya yaitu menambah peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya menambahkan kesempatan yang lebih untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Pendidikan dapat membantu seseorang itu untuk meningkatkan status sosialnya secara vertikal, yaitu dari kedudukan sosial yang lebih rendah menuju yang lebih tinggi. Misalnya, ada seorang anak dari keluarga petani dapat meraih kesuksesan dengan menempuh pendidikan tinggi
dan menjadi seorang yang jenius atau seorang yang mampu menciptakan sebuah karya inovasi yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat Indonesia kayak gitu. Dan yang soal terakhir ini mengenai kompetensi guru profesional. Artinya seperangkat pengetahuan, keterampilan, kompetensi itu artinya seperti itu ya. Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi guru secara profesional. Kompetensi guru juga dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu kompetensi pedagogik, kemudian yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Adapun kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan teori dan praktik di dalam pembelajarannya. Selanjutnya mengenai kompetensi kepribadian, artinya kemampuan guru dalam menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa dan berwibawa. Dan yang ketiga yaitu kompetensi profesional, artinya kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan signifikan. Dan yang kelima yaitu yang keempat mengenai kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara intensif dan efektif dengan peserta didik maupun dengan masyarakat. Mengenai kompetensi guru profesional ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam melaksanakan tugasnya dan melaksanakan fungsinya secara profesional. Seperti itu kurang lebih jawaban UAS saya. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan. Itu kesalahan saya. Bila saya tutup dengan salam. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.